itu ada firman-Nya, saudara. Ya, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, ya. Jadi kalau engkau mendengar petunjuk pemimpinmu, petunjuk leadermu, ya, engkau akan selamat deh. Amin. Amin. Jadi kita bawa kemarin mulai pakai di Kennedy-Town, saudara ya. Kennedy-Town, terus kemudian di lapangan di Victory. Ada orang-orang yang gabung sama kita, saudara, yang duduk-duduk di sana gitu loh. Karena denger kita main gitu, kita denger sukacita banget gitu. Dan saya hari ini saya ajak semua ikut main biar semua bergembira. Amin. Saudara bergembira hati? Saudara tetap bersukacita? Saudara tetap menari apapun yang terjadi? Ketawa hahaha. Amin. Haleluya. Oke, kita akan masuk firman Tuhan siang hari ini. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu dengan Allah. Coba tema khotbah yang bagian pertama. Menjadi duta kerajaan Allah. Oke, dia murid-muridnya Tuhan tuh, utusan-utusannya. Berapa banyak saudara percaya bahwa saudara adalah murid-muridnya Tuhan? Utusan-utusannya Tuhan, duta-duta besarnya Tuhan, duta besar kerajaan Allah, saudara ya. Saudara dan saya sebagai utusan-utusan. Nah, coba kita lihat arti daripada Wikipedia dari kata duta besar. Kita lihat, duta besar adalah seorang pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintah asing berdaulat atau ke sebuah organisasi internasional untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negaranya. Oke, next. Filipi 3:20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Setiap negara punya aturan dan tata tertibnya. Setiap warga harus mengikuti aturan dan hukum-hukumnya. Begitu juga surga memiliki tata tertib, hukum dan aturannya. Pertanyaannya, seberapa jauh kita sudah melakukan hukum-hukum tata tertib dari kerajaan surga? Itu dijawab masing-masing kita saja. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ngomong belajar tentang utusan atau duta besar, tadi seorang diplomatik yang diutus oleh seorang presiden, misalnya presiden mengutusnya ke negara kayak duta besar Indonesia yang ada di Hong Kong begitu ya. Nah, kewargaan negara kita itu dari surga. Nah, ini saya dapat tema gini, saudara. Karena minggu lalu kami di doa peperangan itu didatengin 3 orang mahasiswa dari Universitas Politeknik Hungham. Jadi mereka itu moto-moto kita lagi doa peperangan di Taman Victory. Lalu salah satu tim saya terjun tanya gitu ya. Karena mereka ngobrolnya lama, akhirnya saya nimbrung. Begitu saya nimbrung, saya memperkenalkan diri gitu ya. Kalau kita tuh dari orang Indonesia, kita sedang berdoa buat kota ini, sedang memberkati bangsa ini. Wah, mereka tepuk tangan kok. Wah, dia bilang begitu ya. Semangat banget gitu kan. Begitu saya memperkenalkan diri seperti itu, lalu habis itu ada lagi satu anak baru, saudara. Gabung dengan kita nggak kenalin itu anak baru atau yang salah satu ngenalin bahwa itu adalah orang yang ibadah lain gitu ya, baru gabung. Begitu selesai dia datengin saya, "Kak, aku ini baru gabung di sini. 2 tahun di Hong Kong saya udah berusaha cari gereja kemana-mana. Orang kasih saya datangi alamatnya, ternyata nggak ada gerejanya." Jadi akhirnya dia menyerah, saudara. Akhirnya dia menyerah, ya sudahlah. Akhirnya minggu kemarin itu dia duduk-duduk di dekat doa peperangan kita bertempat. Lalu dia dengar kita lagi muji-muji. Lalu dia ngomong sama temannya, Mbak, itu kan orang-orang yang sedang saya cari. Gitu. Lalu dia lari ke gabung dengan kita dan dia kesaksian, saudara. Bagaimana 2 tahun dia mencari gereja dan hari itu, kemarin itu, pagi ini dia datang ke ibadah dan saat ini ditangkap di Kul.
Berapa banyak saya ini lagi merindukan ini. Pentakosta ketiga itu kan dikatakan Roh Kudus tercurah. Waktu Roh Kudus tercurah itu, orang-orang kan akan menjadi sadar, insaf akan dosanya, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita menantikan nih, kita menantikan Tuhan, orang-orang kalau Roh Kudus tercurah nih, orang-orang sadar dan datang tuh cari gitu loh, Selama ini kan kita yang udah cari-cari. Ya, kita udah cari-cari, menginjil, tapi waktunya akan tiba, orang-orang akan disadarkan dan Tuhan Yesus akan kerja, nganter nih. Tapi bagian kita saudara, bagian kita, terus apa yang kita perlu lakukan? Sebenarnya yang perlu kita lakukan satu hal, tinggikan nama Yesus. Ya, genapi firman-Nya waktu Tuhan bilang, namaku, ketika namaku ditinggikan, aku akan menarik banyak orang datang kepadaku. Itu loh jadi firman Tuhan. Jadi mari kelompok-kelompokku dimanapun Anda sedang berdoa memuji menyembah, tinggikan nama Yesus. Waktu saya memperkenalkan orang, saya ini orang Indonesia, tiba-tiba tuh saya ada sebuah kebanggaan tersendiri. Saya bangga sebagai warga Indonesia gitu kan. Apalagi sekarang, Bapak Jokowi, akibat karena Bapak Jokowi dampaknya kan negara-negara lain bangga. Ya, negara-negara lain diakui oleh negara-negara lain bahwa Indonesia negara yang sedang berkembang. Jadi saya tuh bangga, waktu saya memperkenalkan saya bangga banget gitu, kayaknya ada kebanggaan tersendiri bahwa saya ini adalah warga Indonesia. Dan saya sedang berdoa di sini, bukan tujuannya cuma bekerja gitu ya. Mereka tuh sedang mengerjakan tugas sekolah, mengetahui kegiatan-kegiatan para tenaga kerja yang ada di Hong Kong katanya gitu. Lalu waktu saya memperkenalkan, saya dengan bangga gitu Indonesia. Terus kemudian saya ini beli ke toko roti, saudara. Itu toko roti orang sini, itu lagunya lagu Indonesia, Melukis Senja, saudara. Lalu tadi ada satu rekan kita lagi naik taksi, dia bilang di taksi dia lagi nyeter radio Indonesia. Begitu dibilang, saya ini orang Indonesia, supirnya langsung ngegedein volumenya. Jadi saudara tahu bahwa Indonesia sekarang sedang diawasi gitu loh, jadi perhatian gitu loh. Amin. Jadi saudara dan saya ini orang-orang Indonesia di sini. Nah, waktu saya merasa bangga tuh nih. Kamu bangga kan jadi orang Indonesia? Ini Tuhan lagi tanya sama saya. Saya lagi ngomong, Tuhan lagi tanya sama saya. Saya belum jawab nih. Saya tuh lagi kamu bangga jadi orang Indonesia? Tuhan, saya bangga gitu. Saya bangga. Seberapa bangga engkau menjadi warga utusan daripada Tuhan aku, kata Tuhan gitu. Saya bilang, Tuhan, ada kalanya kita sebagai orang Kristen mungkin ada kalanya kita ngalamin nggak bangga, biasa aja gitu. Kita kayaknya biasa aja jadi orang Kristen gitu ya. Tapi begitu Tuhan tunjukin, kamu bangga jadi warga Indonesia. Sekarang kamu kebanggaanmu tentang kamu sebagai warga kerajaan sorga di mana? Bangga? Kalau orang yang bangga itu berani mengakui. Amin. Baik media sosial, baik dunia nyata, dunia maya, akui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang gak malu menjadi orang Kristen, gak malu jadi pengikut Yesus, gak malu meninggalkan semua yang ada di bumi ini. Ya, gak malu meninggalkan orang-orang masa lalu, geng-geng yang ini ya. Saya bilang, hari ini ada yang dibaptis, saudara ya. Tiap minggu sekarang mulai ada baptisan, saudara. Jadi ketika kita bangga, saudara, kita bangga menjadi warga Indonesia, kita harus bangga menjadi utusan daripada kerajaan sorga. Karena kewarganegara kita ini sedang menumpang, baik numpang di Hong Kong ataupun numpang di bumi. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan negara di mana kita berada. Betul gak? Oke, sekarang slide berikutnya. Kita lihat ciri-ciri duta besar. Yang pertama, memiliki konsep menjembatani hubungan negara asalnya dengan negara tempat bertugas. Yang kedua, memiliki inisiatif dalam berbagai bidang yang mendatangkan kebaikan bagi negaranya. 3, memiliki solusi dalam menyelesaikan konflik antar negara. Ini ciri-cirinya. Jadi menjembatani hubungan antar negara Indonesia dengan Hong Kong gitu ya. Kemudian kemarin kan ada teman saya tuh lagi ngurusin masalah warisan, saudara.
Saya pikir antara negara Hong Kong dengan Indonesia. Jadi saya menyarankan ke konsulat. Ternyata masalahnya bukan kasus Hong Kong dan Indonesia, tetapi antara Inggris dengan Hong Kong. Nah, itu saya nggak tahu. Akhirnya saya cari info gitu ya, cari info supaya apa? Menjembatani sebuah hubungan warganya, ya kalau warganya Indonesia, terus dia punya berhubungan dengan negara di luar Hong Kong gitu ya. Jadi itu kan perlu proses untuk menjembatani. Menghubungkan begitu ya. Kemudian memiliki inisiatif dalam berbagai bidang yang mendatangkan kebaikan bagi negaranya. Saya percaya kita ini adalah orang-orang yang punya inisiatif tinggi ya. Amin gak? Gereja ini kalau enggak saudara memiliki inisiatif yang bergerak memenangkan jiwa, menjadi besar gereja ini, enggak akan tambah besar saudara. Tetapi karena Tuhan memberikan inisiatif kepada saudara dan saya untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kita masing-masing. Nah, itu fokus saudaraku. Lakukan. Kalau kau sedang dipercaya hal pelayanan, kau sedang dipercaya, lakukan. Pokoknya lakukan, berikan yang terbaik itu. Ini inisiatif tuh. Kalau bisa tambahkan. Ya, suruh jalan di 5 mil, jalan 10 mil. Gitu ya. Jadi lakukan lebih gitu. Lalu memiliki solusi dalam menyelesaikan konflik antar negara. Nah, setiap konflik-konflik dalam negara itu diselesaikan melalui duta-duta besar di negara tersebut, saudara. Jadi, next berikutnya. Oke, sekarang duta besar kerajaan Allah, perannya ya. Peran dari duta besar kerajaan Indonesia itu mendamaikan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi saudaraku, kita tuh mendamaikan. Kenapa Yesus turun ke dunia untuk mengutus, Yesus turun ke dunia untuk mendamaikan dunia, coba. Kenapa? Berikutnya, slide berikutnya. Nah, mengapa manusia perlu didamaikan dengan Allah? Karena manusia itu sudah berdosa dan dosa itu menjadi jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan. Makanya saudaraku, orang tanpa Yesus itu nggak bisa nyampe-nyampe, saudara. Tapi lihat ada jembatan. Salib itu menjadi jembatan. Ya, untuk menjembatani. Yesus telah menjembatani saudara dan saya untuk bisa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui nama Yesus. Jadi kalau seperti ini saudaraku, kalau kita melihat bahwa kita mendamaikan. Jadi tugasnya, ya, peran daripada duta besar kerajaan Allah, kita membawa perdamaian. Seberapa banyak saudara pernah mengalami yang namanya menjadi pendamai di antara dua orang yang sedang konflik? Pernah ngalamin gak? Anda menemukan dua orang sedang berkonflik, lalu Anda datang orang ketiga, lalu saudara berusaha untuk mendamaikan. Betul gak? Nah, saudaraku, waktu kita mendamaikan ini, hanya melalui Yesus kita memberikan berita kabar baik kepada orang-orang lain. Kepada orang lain sebagai duta kerajaan surga ini kita beritakan. Ada loh jalan keselamatan. Ada loh, kita menjembatani, saudara, menghubungkan antara orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang berdosa agar masuk menyeberang melalui Yesus Kristus, melalui salib. Nah, saudaraku, masalahnya kalau saudara menjadi jembatan itu nggak enak. Pernah nggak ngalamin? Jembatan itu diinjak-injak orang, ya nggak? Disalah mengerti orang, disalah paham. Dan saya merasakan sekali pernah jadi gembala kul. Dan saya melihat gembala-gembala kul adalah orang-orang yang sedang dipakai untuk menjembatani orang-orang baru, ya, orang-orang yang masih dimuridkan untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka banyak mengalami yang namanya disalah mengerti. Mereka dilukai, mereka dituduh macam-macam, saudara ya. Saya bilang, kuatkan gembala kul ya Tuhan, gitu kan. Doa saya, kuat gembala kul. Engkau sedang dipakai untuk menjadi jembatan. Engkau sedang dipakai untuk menjembatani. Jadi jangan heran kalau engkau para gembala kul ngalami yang namanya diinjak-injak. Diinjak-injak harga dirimu, diinjak-injak engkau nggak dianggap. Tapi saudaraku, kalau
saudara mau menjembatani, menjadi jembatan antara orang berdosa kepada yang benar, pada kebenaran melalui Yesus Kristus, saya yakin dan percaya apa yang saudara lakukan tuh nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari tugas kita lakukan tugas kita, mendamaikan, membawa perdamaian. Ya, dari mana Yesus adalah di mana ada kebenaran. Tadi koordinator bilang, di mana ada kebenaran di situ ada damai sejahtera. Jadi kalau kita membawa damai, perdamaian di tengah-tengah konflik lingkungan, mungkin organisasi atau negara sekarang aman-aman kan Indonesia? Amin. Kalau ada yang bilang nggak aman, nggak di sana. Tapi kalau di sini kita aman-aman saja. Saya suka ditanya sama keluarga bagaimana keadaan di Hong Kong. Saya selalu jawab, puji Tuhan Hong Kong dalam keadaan aman. Mbak bagaimana di Hong Kong? Puji Tuhan dalam keadaan sehat dan baik. Lalu bagaimana situasinya? Oh haleluya, saya itu menjadi orang yang sehat, bahagia, dan berdampak. Saudara, waktu saya minggu-minggu ini, saya terus memperkatakan ini saudara, PSBB. Menjadi pribadi sehat, berbahagia, dan berdampak. Lalu saya mulai melihat majikan saya, ini beberapa minggu ini dia komentar begini. Pagi-pagi dia bilang, kamu kok hoi sam ge? Amele hoi sama, haya hoi sama. Le chim jia, thai le hoi sam le, tuh yau hoi sam. Ada amin nggak? Kebahagiaan itu menular. Amin. Kebahagiaan itu menular, senyum itu menular. Coba Anda senyum, walaupun gak terlihat, mata Anda senyum tuh kelihatan. Dan itu pasti menular. Nah habis saudara, dia bilang, kamu bahagia, aku tuh bahagia lo lihat kamu. Lalu dia bilang begini, kan kamu sudah habis kontrak nih, dan kamu gak boleh pulang ke Indonesia nih, belum bisa pulang. Terus kamu kan ada waktu cuti, uang tiket gitu, kamu mau ambil duit, mau yugam yulah. Terus dia bilang gini, lim yujin, ngo yugam yua, ya. Saya bilang ngom yulah yika, Suna, nanti kalau kamu butuh duit, kamu minta aja. Gitu ya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya bukan duitnya yang saya ini, tapi saya yang membuat saya bahagia adalah ketika kebahagiaan saya berdampak orang bersenang lihat saya karena saya senyum-senyum. Karena saya berbahagia, majikan saya itu paling sensitif saudara. Dia paling memperhatikan kalau mata saya atau kelelahan itu dia akan cepat reaktif saudara. Dia akan cepat reaksi. Kenapa? Kamu ada apa? Itu namanya perhatian saudara ya. Dia perhatian banget begitu. Tapi saudaraku, waktu dia ngomong kayak gitu, saya tambah ketawa-ketawa. Jadi saya tambah happy begitu ya. Oh ya Tuhan, terima kasih saya jadi pribadi sehat, berbahagia, dan berdampak. Kebahagiaanku adalah putusanku dan pilihanku. Maka aku akan mempengaruhi lingkunganku, mempengaruhi orang-orang yang melihat aku. Dan aku percaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dibandingkan saya pernah lagi kerja di komplain. Ya komplain mereka, kenapa kamu gak bahagia? Sebenarnya karena kelelahan saudara. Kadang-kadang karena kelelahan tuh happy-nya itu muka tuh udah berubah jadi pepaya gitu kan. Ya tapi bos saya paling ngerti begitu saya mulai dikoreksi kayak gitu. Saya bilang, aduh Tuhan kok kisah gini ya gitu ya. Tapi aku berusaha untuk mencoba berbahagia gitu. Harus memutuskan saya bahagia. Kelelahan pun saya mencoba ketawa. Kalau mau kelelahan tidurlah sebentar gitu kan. Tapi puji nama Tuhan, karena Tuhan bilang peran daripada duta besar kerajaan Allah mendamaikan, membawa sukacita, menulari kebahagiaan, membawa tawa bagi lingkungan orang-orang yang melihat kita. Amin. Oke, peran yang kedua sebagai duta besar kerajaan Allah adalah melakukan perbuatan baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah saudaraku, ada contoh perbuatan baik itu di Matius 19. Ini ada orang muda yang kaya saudara. Ada seorang muda kaya tanya sama Tuhan gini,
Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Tuhan, "Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Luar biasa kan? Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Perbuatan baik, manakah peran sebagai kita sebagai duta besar di kerajaan Allah? Kita belajar dari orang muda ini. Orang muda yang kaya ini, saudaraku, Tuhan sedang mengajari orang muda ketika engkau kaya, engkau punya banyak duit, fokus kepada orang lain. Tapi seorang pemuda kaya ini gagal, saudaraku. Karena kekayaannya, walaupun dia sudah melakukan hukum-hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan, semua dia udah kerjakan. Tetapi hanya satu saja yang kurang, jual semua hartamu, lalu ikut Tuhan. Dan dia ngeloyor dengan sedihnya. Artinya apa? Dia gagal. Dia fokus kekayaan yang dia miliki adalah untuk dirinya sendiri. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita melakukan perbuatan baik hari-hari ini. Saudaraku, di masa-masa pandemi, masa-masa sulit ini, saudara perlu menjadi murah hati. Amin gak? Saya mau kesaksian sedikit ya tentang murah hati, saudara. Jadi saya sudah sejak bertobat, waktu beberapa tahun yang lalu kan Bapak Gembala Pembina pernah ngomong, mari berikan dari 10, kemudian 20%. 20%, nah saya sudah melakukan yang 20%. Masuk pandemi, saudaraku, masuk pandemi, Tuhan bilang tambah 10% lagi untuk pekerjaan Tuhan. Waktu saya mulai, kemana nih Tuhan yang 10%? Tuhan bilang gini, berkati hamba-hambaku yang telah mengajari engkau, yang telah menanamkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan kepadamu, berkati mereka. Waktu saya melakukan, saudara, waktu saya melakukan itu di Ishak ya, waktu masa kelaparan Ishak menabur. Nah, pada tahun itu juga dia menerima berlipat-lipat, saudara. Jadi saya ngikutin firman Tuhan. Nah, waktu saya mulai belajar memberi ini murah hati, saudara ya. Waktu belajar murah hati, saya ini belajar ditegur lagi selalu sebuah pelajaran. Ya, ketika kita punya ego atau ego kita ini masih rusak, saudara ya, masih rusak. Itu ada banyak topeng-topeng yang kita pakai. Salah satunya adalah ada banyak orang kehilangan keberhargaan dirinya. Dia akan memakai topeng yang namanya topeng kemurahan hati. Jadi dia murah hati karena motifnya apa? Supaya diterima orang. Karena kalau murah hati aku dianggap orang. Nah, lalu ada lagi topeng yang dikenakan oleh orang-orang yang masih rusak egonya, saudara. Itu topeng hamba Tuhan atau topeng pelayan Tuhan. Nah, waktu saudara ke gereja ikut Tuhan, yang cuma berpakaian yang sebagai hamba Tuhan, melayani di mimbar, tapi diturun nanti begitu turun dari gereja, jubah ke hambaan atau jubah ke pendeta diturunin, dibuka, lalu kenakan itu jubah biasa. Nah, itu topeng-topeng, saudara. Waktu saya ditegur sama Tuhan gini, waktu ditanyakan, topeng apa yang kamu masih kenakan? Saya itu jawab yang pertama adalah murah hati, saudara. Waktu saya, Tuhan ampuni saya kalau saya mengenakan topeng kemurahan hati ini cuma untuk motifnya nggak lurus gitu ya. Habis gitu saya minta ampun sama Tuhan, saya berdoa, saya didoakan, saudaraku, dan saya keluar lagi. Dan saya memilih tetap murah hati. Tapi apa? Saya tetap murah hati lagi. Kenapa? Motivasinya sudah lurus. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kalau kamu murah hati, kau harus murah hati karena Bapamu yang di surga murah hati. Ada amin? Motivasi dalam hal kita memberi pun itu diluruskan. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang meluruskan banyak perkara di dalam gereja Tuhan. Ya, melayani, menyembah Tuhan, berdoa, itu motivasinya diluruskan, digeser. Dari mulai untuk penampilan, dari mulai untuk pertunjukan, semua mulai diluruskan.
Kamu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kamu memuji menyembah Tuhan dan kamu hidup dalam dosa, salah. Gitu kan? Itu semua sedang diluruskan. Kalau kamu memberi murah hati, tapi engkau cuma karena itu sebagai topeng, tanggalin topengnya, buang, luruskan hatimu. Nah, itu waktu saya mulai belajar ini, saudara, melakukan perbuatan baik. Saya mau katakan bahwa saya ini murah hati, karena Bapakku yang di surga murah hati. Dan apa yang saya kerjakan, saudaraku, saya diberkati oleh Tuhan. Sampai saya menolak uang ini dulu, saya tolak dulu sementara, karena saya belum butuh. Ya, saudara, saya belum butuh, karena saya lagi belajar apa? Mencukupkan diri dengan gaji saya. Ya, mencukupkan diri dengan gaji saya, lalu apa? Saya tetap menabur. Karena saya percaya, taburan apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Saya katakan ya, kalau tadi kan saya ngomong di kemarin yang ikut webinar ya, saudara nangkep apa yang saya tangkap tuh kemarin. Saudara, saya ini saking nggak pernah ikut webinar, MDPJ juga saya nggak ikut karena jam kerja. Jadi saya berpikir bahwa webinar itu kayak Zoom. Malam pertama saya mandi bersih dan cantik, saudaraku. Saya pikir saya akan bisa ngelihat kamera. Ternyata kayak ngelihat YouTube. Terus dikasih tahu, Kak, itu kita nggak bisa lihat loh. Nggak bisa lihat tetangga, kamu duduk di mana, nggak bisa lihat. Walah, ya sudah, terima kasih. Toh saya tetap cantik, begitu kan? Itu yang pertama. Yang malam kedua itu saya mendapatkan rema yang dimana cinta sama Tuhan mati-matian kan saudara. Cinta sama Tuhan mati-matian itu kan dikatakan Yakub untuk mendapatkan Rahel bekerja selama 14 tahun. Dirasanya selama 14 tahun itu seperti 7 hari. Nah, waktu saudaraku cinta mati-matian itu, ternyata cinta itu menghidupkan, menggerakkan, dan semua tidak terasa karena kekuatan cinta. Jadi waktu saya ngomong, saya 24 tahun di Hong Kong, serasa baru kemarin. Karena apa? Karena saya jatuh cinta sejak pertama di Hong Kong. Nah, saya jatuh sayang dengan Hong Kong, saudaraku. Jadi saya berdoa buat Hong Kong, saya memberkati kota ini, dan saya menunjukkan bahwa saya sebagai warga kerajaan sorga, warga daripada bangsa Indonesia, berlaku baik di negara Hong Kong di mana saya diberkati. Waktu saya cinta, saudara, katakan cinta. Makanya tadi ada ngomong ya, ada bilang, boleh nggak kalau saya cinta seseorang itu sangat-sangat gitu ya. Saya katakan kalau saudara cinta suami boleh. Tapi juga itu ya, jangan sepenuh hati. Apalagi pacaran. Pacaran bolehlah sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa. Karena kalau nggak jadi kamu hanya sakit hati, tidak perlu sakit jiwa. Amin. Amin. Oke, peran yang berikutnya, peran yang terakhir. Sebagai duta besar kerajaan Allah, yang berikutnya yang terakhir adalah, saya percaya firman ini sudah enggak asing lagi. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ini adalah amanat agung. Kita melakukan amanat agung. Gereja kita menyediakan ruang kegiatan dan kelas-kelas kul yang ada di lapangan adalah sarana untuk kita memuridkan. Dimuridkan, belajar bersama-sama. Jadi kalau saudara nggak bisa jadi orang Kristen sendirian, melalui komunitas, kelompok kul, kelompok ibadah, semua bergabung menjadi satu, supaya apa? Tiap hari saya ngomong tadi yang awal, setiap minggu sekarang ada baptisan, saudara ya. Dan saya kasih tahu, saudara, saya dulu pelayanan pertama, mulai dia nggak jadi pelayan, saya adalah mengurus bagian baptisan air. Waktu awal-awal itu 1 bulan sekali baptisan air, lalu akan pergi waktu baptis ke laut. Bapak Gembala akan pergi, kita sama-sama dengan tim ke laut, baptisannya di sana. Saya tidak pernah berpikir kalau pelayanan saya yang dulu awal melayani orang-orang yang mau baptis, sekarang diberi kesempatan untuk membaptis. Saya nggak pernah berpikir, tetapi saya cuma melakukan yang terbaik yang bisa saya kerjakan. Nah, saudaraku, kalau kita ngomong duta besar kerajaan Allah, Bapak Presiden saja ngangkat para menteri, kalau menterinya nggak berfungsi pada bidangnya, Bapak Presiden bisa ganti nggak? Bisa menggantikan?
Apalagi Tuhan. Saya ngeri loh waktu Tuhan ngomong gitu. Kalau engkau nggak berfungsi pada bagian tugas-tugas kamu, aku bisa ganti kamu nggak? Bisa Tuhan. Wong Tuhan batu aja bisa Tuhan pakai untuk berbicara. Jangan berpikir kok kita sudah dipakai oleh Tuhan, lalu kita berpikir, oh ya aku akan dipakai terus Tuhan. Selama kamu bisa menjaga, ya berfungsi pada tempatnya, Tuhan akan jagai. Kasih karunia-Nya akan melimpah-limpah atas kita. Tapi kalau kita dipercaya melalui sembrono, melalui asal-asalan, saya percaya Tuhan gak akan tanggung-tanggung ganti, ada banyak gantinya. Ada banyak kerajaan, anggota warga-warga kerajaan yang cinta Tuhan mati-matian. Amin. Jadi waktu saya mulai menangkap ini saudara, saya percaya waktu kita dimuridkan, dimuridkan gabung di dalam kul. Dia bilang gini, jangan menjadi petarung tunggal saudara. Jangan menjadi single fighter, tapi menjadi komunitas fighter. Jangan menjadi petarung tunggal, tapi menjadi komunitas, petarung komunitas. Jadi nggak bisa orang Kristen itu sendirian, saudara. Nggak bisa. Saudara butuh teman, saudara butuh kelompok, saudara butuh komunitas. Karena di dalam komunitas, saudara kalau Bapak Gembala bilang, kita menjadi petarung jalanan. Tetapi saudaraku, saya mau katakan kita lebih juga bukan cuma menjadi petarung jalanan, tetapi menjadi petarung dalam komunitas. Berjuang bersama-sama, nggak bisa berjuang sendirian. Jangan menjadi pejuang sendirian, tapi menjadi pejuang yang bersama-sama. Komunitas yang ada, rangkul semuanya. Kalau ada saudaraku ya, kalau ada itu orang dimuridkan, itu ada contoh di Barnabas sama Paulus saudara ya. Perselisihan antara Paulus, saudara bisa baca di sana. Bagaimana Paulus berpisah dengan Paulus meninggalkan Markus, tapi Barnabas menggait Markus, di mana Markus pernah meninggalkan pelayanan. Barnabas mengambil alih, yaitu menempatkan dirinya, mengambil Markus, walau dia sudah pernah meninggalkan pelayanan, dia ambil alih, menempatkan perannya sebagai guru, sebagai mentor, sebagai orang yang mendidik Markus, sampai akhirnya Markus menjadi orang yang setia kembali sama Tuhan. Ada amin ya? Oke, saya undang bangkit berdiri. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan untuk kita menjadi duta kerajaan Allah. Peran kita di dunia ini, peran kita di dalam di bumi ini adalah mendamaikan. Yang kedua kita melakukan perbuatan baik, yang ketiga memuridkan. Jadi waktu kita melakukan peran-peran kita, saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Mari kita